jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulai dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada siang hari ini kita semuanya berbondong-bondong untuk menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat terbaik seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang terbaik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Maka berbahagialah kaum muslimin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu adalah masjid-masjidnya. Berbahagialah wahai kaum muslimin, karena kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan cara dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah a'zamun ni'am, termasuk nikmat yang teragung yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Saat lisan kita yang lemah, raga kita yang tidak kuat, tapi kita punya Allah Al-Qawi yang maha kuat, yang memberikan hidayah kepada kita semuanya. Maka marilah kita selalu bersyukur dengan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian nanti akan kembali untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum, kalau kita ini berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikanlah kebaikannya untuk kita sendiri. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu beliau di Jannatin Na'im. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang itu sering diingatkan untuk kita semuanya, karena kita suka lalai, kita suka melupakan. Itu adalah wasiyatut taqwa, wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah. Tetapi ingat, bekal yang terbaik bukan harta yang kita miliki, bukan kekuatan yang kita kumpulkan, bukan jabatan yang kita kejar. Fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Taqwa itu adalah khairuz zad, itu adalah bekal terbaik, itu adalah khairu anis, itu adalah tempat dan teman terbaik kita. Di saat semuanya, ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah dikuburkan rata dengan tanah, semuanya akan meninggalkan kita. Harta yang dibawa, kendaraan akan pulang ke rumahnya. Keluarga yang mencintainya satu persatu akan pulang. Sahabat, teman, rekan kerja, kenalan, dan lain sebagainya, semuanya akan pulang. Tersisa satu, itu amal soleh kita, teman setia kita, yang hari ini kita berjuang untuk memiliki teman yang setia itu, yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Bahkan di saat kita sedang sendiri sekalipun, di saat kita sedang berada di liang lahat yang sempit, liang lahat yang gelap, di situ ada nur, ada cahaya, yang cahaya itu hanya datang ketika kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan, yang ungkapan ini dilontarkan oleh Al-Khalifah Ats-Tsani, khalifah kedua kaum muslimin, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma btaghaina bi ghairihi azallanallah. Beliau pernah mengatakan, kami
kita ini adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam dan iman, yang Allah tinggikan derajatnya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famahma btaghaina bighairihi, kalau kita mencari kemuliaan dari selainnya, adzallanallah, kata Umar bin Khattab, maka kami akan dihinakan oleh Allah. Yang membuat kita mulia bukan karena dunia yang kita kumpulkan. Yang membuat kita mulia bukan kendaraan yang kita naiki. Yang membuat kita mulia bukan rumah yang kita huni. Tetapi yang kita menjadi mulia karenanya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tersebut tidak dikenal oleh manusia, meskipun orang tersebut dihinakan oleh manusia, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah al-izzah, kemuliaan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan al-izzah itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang-orang munafik mereka tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-izzatu lillah, kemuliaan itu hanya kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Allah. Kemuliaan itu hanya kita dapatkan ketika kita bersandar hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Kita sujud hanya untuk Allah, rukuk kita hanya untuk Allah, ta'zim kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Hanya satu kata, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin merendah di hadapan makhluk. Kita tidak ingin merendah di hadapan manusia, tapi kita hanya boleh merendah di hadapan Rabbul Khalq, Rabbun Nas, itu Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Pada tahun 15 Hijriah, pada saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Yang menjadi panglima perang pada saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sebuah peperangan yang sangat dikenang oleh umat Islam yang disebut sebagai Ma'rakatul Qadisiyah, perang Al-Qadisiyah. Waktu itu kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Majusi, Persia, orang-orang yang mereka menyembah api. Ada salah satu utusan kaum muslimin yang bernama Rib'i bin Amir, seorang yang berpenampilan biasa, tidak ada kata mewah, tidak ada kata wah, biasa. Saat itu dipanggil oleh seorang pemimpin Persia yang bernama Rustum. Kita tahu Rustum adalah seorang raja yang kaya raya, istananya penuh dengan perhiasan. Duduk di atas singgasana layaknya seperti raja-raja yang lain, dihormati, disegani, dan di situ ada majelis, ada para penasehat raja, petinggi-petinggi kerajaan hadir semua di istana. Datanglah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rib'i bin Amir dengan kendaraan yang sangat kurus, pakaian yang jauh dari kata mewah, tapi datang dengan izzah, datang dengan kemuliaan Islam, masuk ke dalam istana. Ketika diminta untuk turun dari kendaraan dan meninggalkan senjatanya, Rib'i bin Amir mengatakan, aku datang di sini bukan karena keinginanku, tapi aku datang karena diundang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sampai kepada Rustum,
Beliau ini adalah pemimpin tertinggi Persia. Di dalam istananya, kerajaannya, dengan gagahnya, dengan beraninya, Rib'i bin Amir yang dikuatkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rustum, pemimpin Persia tadi, laqad ibta'atsana Allah, kami ini diutus, kata Rib'i bin Amir, satu sahabat Nabi, untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia dari peribadatan kepada sesama makhluk, kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia, dari kezaliman kepada keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan al-izzah. Inilah yang hari ini kita tidak dapatkan. Inilah yang hari ini dicabut dari dada kaum muslimin karena kita tidak takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lupa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buih kagusa, buih di lautan, jumlah banyak tetapi tidak ada kualitas. Jumlahnya banyak tetapi ibarat seperti makanan yang dirubung oleh semut sehingga habis. Kenapa itu? Karena kita semuanya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana dengan perintah Allah. Apakah kita sudah berada pada posisi menjadi pribadi yang muttaqin dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kita miliki? Apakah kita sudah bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita? Bagaimana kabar kita dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Belum lama ini kita bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-79. Itu sebuah momentum yang harus menyadarkan kita semuanya. Perjuangan para syuhada tidak boleh kita khianati dengan perbuatan yang sangat tidak kurang baik dari kita sebagai penerus bangsa. Belum lama ini kita memperingati jasa para pahlawan kita yang bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mereka berjuang. Di setiap tanah kita, jengkal kita di tanah ini ada tetesan darah, perjuangan, saksi mata. Kita tidak ingin menjadi generasi pengkhianat. Kita tidak ingin menghancurkan usaha-usaha ketika mereka berhasil untuk merebut kemerdekaan dengan perilaku kita yang jauh dari rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Al-izzah, kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Rasulnya dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini marilah kita semuanya tundukkan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, berharap, memohon kepada Allah agar kita semuanya dikabulkan doa-doanya, agar Allah Subhanahu wa taala mengijabahi segala permohonan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arda 'anna ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma unsur ikhwananal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma kun lahum aunan wa zahira. Allahumma kun lahum aunan wa zahira. Allahumma arina ajaiba qudratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Istawu atadilu, mari sof kita rapikan dan kita luruskan. Yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.